Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Fasil dan teman-teman semua, saya ingin berbagi praktek baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Eni Kurniawati dari TK Al-Firdaus, Citerep. Untuk yang pertama, situasi kebetulan di sini saya ambil kondisi yang saya alami di kelas. Kebetulan saya megang kelas A. Di sini satu kelasnya itu ada 18 anak. Kelas A itu usianya 4 sampai 5 tahun dan Masya Allah sekali. Dengan 18 anak itu setiap hari PR sekali ya untuk saya. Ya, di sini tuh situasi yang saya rasakan itu sulitnya anak untuk fokus, untuk berkonsentrasi, fokus, karena memang sebelumnya setiap hari itu kita banyak berkegiatan di luar dulu sebelum masuk kelas dan kita punya jadwal setiap Senin sampai Jumat itu berkegiatan di luar. Setiap Senin kita ada upacara, kemudian Selasa itu ada taekwondo, hari Rabu ada senam irama, hari Kamisnya itu Kamis Sunda, ya. Dan hari Jumatnya itu kita untuk kegiatan sholat duha. Kebetulan sholat duhanya kita dilaksanakan hanya di hari Jumat saja, tidak setiap hari. Kemudian terkadang situasi di kelas itu tidak kondusif karena mungkin ya untuk kelas A kapasitas 18 itu kebanyakan ya untuk kondisi kelas A ya Bu, karena kan kebetulan saya ada partner juga. Kelas A itu ada A1 dan A2. Kebetulan saya pegang kelas A1 tapi kita mengajarnya sama-sama dari pagi di situ. Jadi ada satu itu misalkan jam 7 sampai jam 9, kelas A2-nya jam 9 sampai jam 11. Tapi tetap kita yang mengajar, tidak bergantian. Seperti itu. Nah, kemudian keterbatasan waktu yang kurang sehingga proses pembelajaran belum maksimal. Terkadang kita kelamaan untuk pembelajaran di luar karena anak-anak itu antusias sekali. Kita kan ada kegiatan jalan sehat. Nah, jalan sehat itu kebetulan lokasi kita itu dekat sebelah Jagorawi sekali ya Bu. Jadi anak-anak tuh senang sekali kalau diajak jalan berkeliling, banyak mobil, melihat kan ya, banyak kendaraan situ lalu lalang. Tapi itu tidak setiap hari, tergantung waktunya. Kalau di lapangannya waktunya sudah cukup, kita langsung masuk kelas. Tapi kalau masih ada waktu senggangnya kita untuk jalan sehat di sekeliling lingkungan sekolah sambil melihat apa sih di luar sekolah, ada apa aja. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi dengan tujuannya. Di sini yang pertama, guru bertugas merancang pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan menggembirakan. Yang kedua, membuat murid aktif terlibat melalui kegiatan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan formatif. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata kepada murid. Yang keempat, memastikan semua murid mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang baik. Nah, itu tadi yang sebetulnya belum terlaksana dengan baik ya, karena keterbatasan waktu. Jadi untuk kegiatan di kelas itu belum maksimal gitu. Karena di kelas itu paling lama itu hanya sejam anak-anak gitu. Belum waktu istirahat, waktu bermain. Jadi untuk pembelajarannya belum maksimal. Untuk aksinya, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengembangkan RPP dan materinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, mendorong serta memotivasi murid dalam bentuk pemberian reward berupa kalimat pujian dan tepuk tangan. Biasanya anak-anak senang banget ya Bu ya kalau dipuji, Masya Allah, soleh-soleha kita sekali hari ini. Terkadang terus dengan tepuk tangan, anak hebat, dengan ngasih jempol, seperti itu.
Terus memberikan instruksi lebih jelas dan memberikan contoh demonstrasi terlebih dahulu. Mungkin kita memberikan contoh terlebih dahulu ya untuk kegiatan yang akan dilakukan. Seperti ini ya Nak, nanti kegiatan yang kita lakukan, ini alat bahannya, caranya seperti ini supaya murid tidak nanti bingung. Ini apa yang mau dilakuin ya gitu. Terus yang terakhir menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Untuk hasilnya, kita mengharapkan murid lebih bersemangat, antusias, dan memotivasi belajar lebih tinggi dalam proses pembelajaran. Perubahan positif dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid. Murid dapat berkolaborasi dengan aktif dengan teman sebayanya. Ini ada beberapa dokumentasi yang kegiatan di sekolah. Ada berkolaborasi dengan wali murid. Ini kebetulan waktu kegiatan Hari Batik kemarin. Nah, kita melibatkan wali murid untuk mendampingi anak-anaknya, karena kalau gurunya yang mendampingi cuma 2 orang ya, kebetulan muridnya tuh kalau digabung kan ada 36 orang kalau untuk kelas A, jadi tidak memungkinkan. Jadi kita harus melibatkan wali murid di sini. Terus di sini kebetulan ada smartboard ya, betul tidak smartboard ya? Iya betul. Ya itu kegiatan ini setiap hari Senin setelah upacara kita melakukan permainan di aula dengan menggunakan smartboard. Anak-anak sangat antusias sekali. Setiap itu pasti menanyakan, Ibu, hari ini kita main game nggak ya? Gitu. Dengan tema yang sudah ditentukan, misalkan tema sayuran, gitu. Nanti sudah permainannya memilih sayuran, memasangkan sayuran, apa segala seperti itu. Dan ini bermain peran. Kebetulan di sini kegiatannya itu bank sampah. Nah, di lingkungan kami itu kan ada bank sampah kebetulan ya Bu. Nah, anak-anak itu diminta untuk berperan. Di sini ada yang sebagai adminnya. Terus nanti ada yang anak-anaknya ini membawa sampah 1 botol saja dan nanti ditimbang. Kemudian nanti hasil akhirnya mereka dapat uang. Kita dari sekolah menyiapkan uang nih 2.000-an anak-anak. Nanti setiap yang udah selesai menimbang hasilnya mereka dapat uang 2.000. Itu sangat senang sekali anak-anak gitu. Nah, selain itu juga kita suka berkolaborasi dengan wali murid. Pernah pada kesempatan waktu itu untuk makan ya semuanya, gerobaknya, alat-alat segala macam. Pas lagi kegiatan makan bersama, mereka bisa lihat proses pembuatan sate itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau menanggapi, menambahkan, silakan. Ibu silakan. Ya, tadi bagus ya ini kegiatan apa tadi bank sampah. Nah, berarti sudah mendidik anak kita untuk apa sejak dini memanfaatkan barang-barang bekas. Apalagi barang-barang bekas ditimbang langsung hari itu juga anak dapat uang ya. Nah, kalau di sini kita bisa juga sekalian memberikan pendidikan juga pada anak untuk hasil uangnya ditabung selesai. Ya itu aja Bu, saya mau menanggapi aja. Ya bagus kegiatannya, sudah mendalam bagi anak-anak, sudah mengerti dan paham artinya apa untuk mengumpulkan barang bekas. Itu aja dari ini. Sudah cukup, alhamdulillah. Sudah lega saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.